Perkenalkan, nama saya Ina Angelika Stefani Bale dengan NIM 2201140066. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang 9 strategi pemecahan masalah. Jadi strategi yang pertama yaitu guess and test, di mana strategi ini melibatkan mencoba beberapa kemungkinan jawaban secara acak atau berdasarkan dugaan sampai menemukan jawaban yang benar. Dalam prosesnya, setiap pencobaan diikuti oleh pemeriksaan apakah hasilnya sudah memenuhi syarat atau belum. Strategi ini juga sangat berguna ketika tidak ada metode langsung yang jelas untuk menemukan solusi. Contoh soal, berapa jumlah apel yang dimiliki Siti jika diketahui bahwa 2 kali jumlah apel ditambah 3 menghasilkan 15. Diketahui jumlah apel ditambah 3 adalah 15. Ditanya jumlah apel yang dimiliki Siti. Kita menebak misalnya jumlah apel Siti adalah 5. Mari kita menguji. 2 kali 5 ditambah 3 sama dengan 10 tambah 3 sama dengan 13. Artinya jawabannya belum sesuai. Mari kita mencoba tebakan kedua. Tebak jumlah apel yang lebih besar, misalnya 6. 2 dikali 6 ditambah 3 sama dengan 12 tambah 3. Hasilnya adalah 15. Jadi, jumlah apel yang dimiliki Siti adalah 6. Strategi yang kedua yaitu draw a picture. Strategi ini melibatkan gambar, diagram, ataupun sketsa untuk membantu kita dalam memahami informasi dalam masalah dan menentukan solusinya. Gambar visualis ini membantu mengorganisir informasi, melihat hubungan antara bagian masalah, serta mempermudah kita dalam perhitungan. Contoh soal, ada sebuah kotak dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Berapa volume kotak tersebut? Diketahui panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Ditanya berapa volumenya. Penyelesaian, V sama dengan P kali L kali T. V sama dengan 10 kali 5 kali 4. V sama dengan 200 cm kubik. Jadi volume kotak tersebut adalah 200 cm kubik. Strategi yang ketiga yaitu use a variable, di mana teknik menggunakan variabel. Teknik pemecahan masalah ini di mana kita menggantikan angka ataupun elemen yang tidak kita ketahui dengan simbol, biasanya berupa huruf. Hurufnya itu Y, Z, dan juga X. Variabel ini digunakan sebagai pengganti nilai yang akan kita cari. Dengan cara ini kita dapat memformulasikan suatu persamaan yang dapat diselesaikan untuk menemukan nilai yang tepat. Contoh soal, seorang pedagang memiliki jumlah apel yang tidak diketahui. Ia menjual 5 apel dan sekarang ia memiliki 12 apel. Berapa banyak apel yang awalnya ia miliki? Diketahui apel yang terjual adalah 5. Apel yang dimiliki sekarang adalah 12. Ditanya, berapa banyak apel yang awalnya dimiliki pedagang tersebut? Penyelesaian, misalnya X adalah jumlah apel yang dimiliki pedagang sebelumnya dijual. X kurang 5 sama dengan 12. X sama dengan 5 tambah 12. X sama dengan 17. Jadi pedagang awalnya memiliki 17 apel. Strategi yang keempat yaitu look for pattern. Strategi ini melibatkan pengamatan terhadap pola yang berulang dalam data ataupun peristiwa untuk menentukan solusi. Dengan mengenali pola, kita bisa membuat prediksi atau menyelesaikan masalah tanpa harus proses setiap langkah satu persatu. Contoh soal, diberikan deretan angka 2, 5, 8, 11, dan 14. Berapa angka ke-10 dalam deretan tersebut? Penyelesaian, untuk mencari angka ke-10,
Kita mulai dari angka pertama itu 2 dengan menambahkan 3 sebanyak 9 kali. Angka ke-10 adalah 2 tambah 9 kali 3 sama dengan 2 tambah 27 sama dengan 29. Jadi angka ke-10 adalah 29. Strategi yang kelima yaitu make a list. Strategi ini melibatkan kita membuat daftar kemungkinan atau pilihan untuk membantu menyusun informasi secara teratur dan juga memudahkan proses pemecahan masalah. Contoh soal, seorang karyawan bekerja dengan gaji 50.000 per jam. Buatlah tabel yang menunjukkan total gaji yang terima jika ia bekerja 1 hingga 5 jam. Penyelesaian: buatlah tabel yang menunjukkan jam kerja dari total gaji. 1 jam pertama, total gaji 50.000, 2 jam 100.000, 3 jam 150, 4 jam 200, 5 jam 250. Jadi total gaji yang dimiliki oleh karyawan tersebut adalah 250. Strategi yang keenam yaitu solve a simple problem atau memecahkan masalah sederhana. Merupakan pendekatan untuk menyelesaikan masalah dengan langsung menerapkan konsep ataupun operasi dasar. Masalah sederhana biasanya tidak memerlukan langkah-langkah kompleks atau pemeriksaan mendalam untuk dipecahkan. Ciri-ciri masalah sederhana adalah adanya informasi yang sudah jelas, ditemukan dengan mudah, dan perhitungan ataupun logika dasar yang digunakan. Di sebuah toko, harga satu pensil adalah 2.000. Jika rival ingin membeli 5 pensil, berapa total uang yang harus rival keluarkan? Penyelesaian: total harga sama dengan harga satu pensil dikali jumlah pensil sama dengan 2.000 dikali 5 sama dengan 10. Jadi total uang yang harus dikeluarkan rival adalah 10.000. Strategi yang ketujuh yaitu act it out atau memainkan peran adalah metode pemecahan masalah di mana kita secara fisik memainkan atau mensimulasikan situasi yang diberikan untuk memahami masalah secara mendalam. Teknik ini melibatkan memerankan peran ataupun aksi yang sesuai dengan masalah sehingga kita bisa melihatnya dalam bentuk nyata. Contoh, seorang guru memiliki 12 permen dan ingin membagikannya kepada 4 siswa. Berapa banyak permen yang diterima setiap siswa? Langkah-langkah memainkan peran. Ajak 4 siswa untuk berpartisipasi. Masing-masing siswa mewakili 1 orang yang akan menerima permen. Ambil 12 permen dan bagikan secara fisik, mulai dengan memberikan 1 permen kepada setiap siswa secara bergantian. Setelah semua siswa mendapatkan 3 permen, ada total 12 permen, diskusikan berapa banyak permen yang diterima setiap siswa. Dengan cara ini, siswa dapat merasakan langsung proses pembagian. Selanjutnya lah strategi yang ke-8 yaitu make a table atau membuat tabel. Adalah metode pemecahan masalah di mana kita menyusun data ataupun informasi dalam bentuk tabel untuk mempermudah mengorganisasikan, mengelompokkan ataupun menganalisis. Seorang pelanggan membeli beberapa barang dari sebuah toko. Berikut adalah daftar barang yang dibeli dengan harga per unit. Produk A 15.000, produk B 25.000, produk C 35.000. Jika pelanggan membeli 2 unit produk A, 3 unit produk B, dan 1 unit produk C, buatlah tabel untuk menghitung total biaya yang harus dibayar. Penyelesaian: 1. Hitung total biaya setiap produk. 2. Buat tabel yang menunjukkan jumlah unit dan total produk. Produk A, harga per unit 15.000, jumlah unit 2, total biaya 30.000. Produk B, harga per unit 25.000, total unit 3,
total biaya 75.000. Produk C, harga per unit 35, jumlah unit 1, total biaya 35.000. Jadi total biaya yang harus dibayar adalah 140.000. Strategi yang ke-9 yaitu strategi bekerja mundur, yaitu work backward. Di mana suatu masalah terkadang disajikan dalam suatu cara sehingga yang diketahui itu sebenarnya merupakan hasil dari proses tertentu. Sedangkan komponen yang ditanya merupakan komponen yang seharusnya muncul di awal. Penyelesaian masalah ini seperti ini biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan strategi bekerja mundur. Contoh soal dalam sebuah permainan, pemain mendapatkan 100 poin setelah menyelesaikan misi. Setiap misi yang diselesaikan memberi 25 poin. Berapa banyak misi yang harus diselesaikan untuk mencapai poin? Penyelesaian mulai dari hasil. Sebenarnya total poin yang diperoleh adalah 100. Bagi total poin dengan poin per misi untuk menentukan jumlah misi yang harus diselesaikan. Jumlah misi sama dengan 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi pemain harus menyelesaikan 4 misi untuk mencapai 100 poin. Yeah.